kualitas pembicaraannya ini sangat buruk. Ini menentukan buruknya pikiran, menentukan buruknya bacaan secara tekstual, bacaan secara kontekstual. Ini menjadi kepercayaan publik kepada presiden khususnya menjadi buruk pada akhirnya. Kemudian yang kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar, dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya. Ini menjadi kerjasama yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'du. Pernyataan itu sangat memprihatinkan ya. Pernyataan statement yang keluar dari jubir presiden ini sangat memprihatinkan. Karena apa dasarnya kemudian dia ngomong itu, bahwa yang kaya harus membantu yang miskin dengan cara upaya agar hidupnya layak, yang miskin juga harus membantu yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya. Ini pernyataan yang sangat tidak bertanggung jawab, dan ini keluar dari mulut seorang jubir presiden gitu loh. Ini bayangkan, sekelas jubir presiden berbicara itu tanpa dipikirkan kualitas bicaranya. Ini kan sangat memprihatinkan menurut saya. Ini Pak Jokowi harus sering-sering melihat, mengecek bagaimana menteri-menterinya, bagaimana jubir-jubirnya ketika berbicara, ketika mengeluarkan statement argumentasi, sehingga Dr. Tirta ini menjadi marah, geram. Kenapa gitu loh, ucapan yang seharusnya tidak boleh diucapkan itu menjadi keluar, menjadi kemudian bahan tanggapan publik, keributan yang baru. Di tengah situasi genting, bangsa ini sedang menghadapi virus ini, saya kira ini tidak boleh keluar statement-statement yang mendiskreditkan mau itu golongan kaya, mau itu golongan miskin. Apalagi menganggap bahwa justru yang miskin adalah yang menularkan penyakitnya kepada orang kaya. Ini sangat tidak berdasar, sangat tidak berdalil. Satu kali lagi saya katakan, ucapan itu menentukan kualitas pikiran. Berarti kita bisa takar tuh kualitas pikiran jubir presiden itu. Kualitas pikiran ditentukan dengan kualitas bacaan. Mau bacaan secara tekstual, mau secara kontekstual. Bahkan kan ada penelitian salah satu gubernur di Meksiko, justru orang miskin itu adalah kebal virus corona. Kenapa orang miskin kebal corona? Saya bayangkan gini loh. Yang secara fakta real kita lihat, yang suka bepergian ke luar negeri, yang sering nongkrong di bandara. Kalau kita menganggap bahwa virus ini adalah lahir atau muncul dari China, siapa yang bisa berangkat ke China? Apakah orang miskin atau orang kaya? Tentu orang kaya. Yang berlalu lalang kemudian di bandara, berseliweran orang, bertemu, hirupan udaranya sama. Itu ya orang-orang kaya pasti yang hidup di sana. Jadi yang menyebarkan virus ini kan ya jangan kita menuduh salah satu pihak. Itu jadi satu kali lagi, apalagi gini, ada sabda Nabi Muhammad yang cukup terkenal. Salah satu kemajuan negara adalah dengan bidu'ail fuqara, dengan doanya orang-orang yang fakir, wal masakin, dan orang-orang yang miskin. Itu salah satu kemajuan negara menurut Nabi Muhammad. Salah satunya adalah dengan doa il fuqara.
tidak akan terjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jika mungkin kalau kita menafsirkan dari hadis itu, kalau orang-orang miskin ini tidak berdoa. Dan salah satunya adalah bi'adlil umaro, bidu'ail fuqara bi'adlil umaro, dengan keadilan pemimpinnya. Orang-orang miskin ikut berperan secara metafisik, oke, secara keilahian. Kalau orang Indonesia banyak yang beragama, bahkan mayoritas agama Islam, ya tentu kita harus percaya terhadap sabda Nabi itu. Kenapa menjadi kuat orang-orang miskin tuh doanya? Karena ya kita bisa bayangkan bagaimana kehidupannya dengan penuh ujian. Ujian ini kan yang akan menentukan pada akhirnya level kelas di hadapan Allah. Bukan di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah. Ya otomatis orang-orang miskin itu sangat setiap detik mungkin diuji kehidupannya oleh Allah. Kalau misal banyak orang-orang miskin yang kemudian mampu melewati ujian itu dengan sabar, kemudian berdoa agar negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ini bakal menjadi terlaksana. Ya artinya apa? Bahwa terlalu jauh ya saya. Artinya bahwa ini juru bicara presiden, oke, ketika berbicara itu sangat buruk ya. Kualitas pembicaraannya ini sangat buruk. Ini menentukan buruknya pikiran, menentukan buruknya bacaan secara tekstual, bacaan secara kontekstual. Ini harus diperhatikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ya. Coba bayangkan kalau Anda punya pikiran, apa gunanya berbicara itu? Efeknya apa? Apakah manfaat atau madarat? Justru madarat. Ya seorang pejabat seharusnya berbicara itu efeknya lihat. Banyak manfaatnya atau banyak madaratnya. Kalau banyak manfaatnya bicarakan, kalau banyak madaratnya jangan bicarakan. Dan itu seorang tanggung jawab tokoh publik. Kenapa? Karena statementnya bakal menjadi kemudian adopsi publik. Dan kalau misal banyak menteri-menteri atau banyak pejabat-pejabat, banyak jubir-jubir presiden yang berbicara tanpa melihat efek baik dan buruk, ini menjadi kepercayaan publik kepada presiden khususnya menjadi buruk pada akhirnya. Di tengah situasi genting, para pejabat publik jangan sampai buat kegaduhan dengan statement-statement yang tidak diperhatikan efeknya. Ya, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.